Kang Wan Harun. Iya, boleh kita minum dulu, Kang. Welcome to Jakarta. Asik banget deh, Kang. Jadi ini udah hari keberapa, Kang? Udah hari ketiga. Sudah hari ketiga. Iya. Gimana rasanya berada Senang, di ibu kota? senang, bahagia, pokoknya syukur sekali deh, gitu. Alhamdulillah. Ya, Kang Wan Harun kemarin terpilih dari 150 dai muda seluruh Indonesia, kemudian dipilih ke babak sesi wawancara Ya. 60, ya, kemudian sampai akhirnya Kang Harun terpilih lagi 30 besar ya, Ya, mengikuti pelatihan dan pendampingan di Akademi Digital untuk Dai Muda. Gimana rasanya, Kang? Kalau dari awal nggak nyangka aja, karena kayaknya nggak terpilih saya deh, karena yang mendaftar lumayan banyak gitu Iya, kan. sempet ada perasaan kayak gitu ya. Itu. Karena tapi ada niat baik gitu kan. Setelah alhamdulillah dapat informasi ternyata 150 yang mendaftar, kemudian 60 yang terpilih. Alhamdulillah saya juga salah satu yang terpilih dari 60 peserta itu. Kemudian sharing lagi menjadi 30 yang terpilih. Dan Iya. alhamdulillah saya juga terpilih di situ. Kayaknya cukup sampai di 30 yang terpilih doang. Tahu-taunya terpilih juga sampai ke Jakarta Tetirah itu. Wih, jadi selamat buat Kang Wan Harun. Sama-sama, Kang. Iya, bisa menikmati ya Kang proses pemilihannya itu dari 150, kemudian ikut sesi wawancara ya 60, apa di antara 60 peserta itu sampai kemudian Kang Wan Harun bisa mengikuti pelatihan dan pendampingannya di 30 ini ya, bareng 29 dai yang lainnya gitu. Nah, sampai akhirnya Kang Wan Harun sekarang bisa berada di Jakarta. Ya. Jadi bisa menikmati ya proses Ya, itu ya. alhamdulillah nikmati banget. Alhamdulillah. Kang Wan Harun ini asli Makassar. Enggak, Oke. saya asli Jadi dari cuma berdomisili aja di ya Makassar. domisili di Makassar. Nah, yang perlu saya tanyakan lagi nih. Sebenarnya ada. Sebenarnya Kang Wan Harun ini ya domisilinya betul di Makassar atau di Goa, Kang? Kalau domisilinya di Goa, Mm-mm. kebetulan toko buku yang saya jagain itu di Kabupaten Goa, cuman enggak terlalu dikenal di Goanya, kebanyakan di Makassarnya gitu. Jadi tinggalnya itu di Makassar. Nah, kemudian karena ada tugas nih jaga toko buku di Goa. Enggak, tinggalnya di Goa juga. Di Goa Jadi, juga. iya. Cuma karena Goa ini dianggap belum seterkenal Makassar. Iya gitu. Oh gitu. Ya udah kita perkenalkan aja di sini. Jadi kalau saya tanya Kang Wan Harun domisili di mana? Di Kabupaten Goa. Nah, gitu. Goa. Jadi Goa itu dari salah satu kabupaten maksud saya Ya, di di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, ya. Jadi biar teman-teman juga bisa tahu Kang Wan Harun. Selama ini mereka kalau mendengar kata Sulawesi Selatan, yang terpikirkan oleh mereka kebanyakan itu ya Makassar gitu. Tapi ternyata ada daerah lain selain itu, yaitu Goa. Dan itu menarik loh. Iya. Gitu. Dan nama toko bukunya Goa. Iya, ada Goa namanya. Ada Jadi, Goa. Oke, jadi kegiatan Kang Wan Harun ini selain beraktivitas sebagai pembelajar ya di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Iya. jadi pendakwah juga, kemudian jadi aktivis sosial juga, ya. Terus Iya. selain itu jadi penjaga toko. Iya. Kenapa jaga toko, nggak jaga perpustakaan aja? Lebih nyaman aja sih di toko buku, Kang. Karena kalau di toko buku bisa kita baca buku, kemudian berkenalan dengan buku-buku terbaru atau buku-buku kekinian. Nah itu Ya, buku-buku terupdate terbaru gitu. ya. Ya. Kalau perpustakaan kenapa? Kalau perpustakaan kebanyakan buku-buku lama dan tidak terlalu populer gitu. Makanya saya lebih memiliki toko buku gitu.
Jadi itu yang pada akhirnya bikin Kang Wan Harun ini tergerak untuk bisa menjadi penjaga toko buku Iya, ya. betul. Jadi pembaca paling update dong. Nggak terlalu juga sih, kebanyakan dijejet karena biasanya postingan-postingan buku gitu. Loh iya, karena kenapa saya bilang begitu, jadi pembaca terupdate, pasti setiap ada buku baru yang datang di toko gua itu, ya Iya. Kang Wan Harun yang orang yang pertama kali melihat itu, dan pasti langsung membaca dong kalau buku itu ternyata menarik. Ya, tapi bacanya nggak baca sampai diisi, palingan judul, sinopsis, ya gitu gitu. Nama penulisnya siapa, terbitnya dari mana gitu. Oke, jadi dari situ pun secara nggak langsung ya Kang Wan Harun ini bisa langsung melihat ya atau update Iya. penulis-penulis baru yang mungkin Kang Wan Harun baru kenal gitu, terus updatean buku-buku terkini, kurang lebih gitu ya. Iya, betul sekali kan. Iya, wah ini menarik banget ini. Ayo ada yang berminat jadi penjaga toko? Penjaga toko buku ya. Oke, ini sangat dekat sekali loh, Kang. Ya, apa yang Kang Harun lakukan itu sangat dekat sekali dengan Gerakan Islam Cinta. Kebetulan GIC ini juga kan punya program literasi. Iya. Ya nggak sih? Iya. Ya, dan Kang Wan Harun sudah update itu. Ya, program literasinya GIC ya, sudah update itu kan. Iya, sudah kan. Ya. Dan apa yang Kang Wan Harun lakukan itu juga kan bagian dari gerakan literasi. Nah, kenapa Kang Wan Harun memilih gerakan literasi sebagai concern atau peminatan Kang Wan Harun hari ini? Kenapa itu menjadi pilihan saya kan karena iya, saya harus balas gitu. Tadi Kang Harun soalnya begitu. terus kenapa? Ya, kenapa saya harus memilih konsentrasi di gerakan literasi? Karena saya yakin bahwa perintah pertama kita adalah berislam. Itu kan perintah al-alaq, itu syarat dengan membaca. Surah gitu. Al-Alaq. Iya. Makanya itu Boleh yang menjadi disebutkan spirit. Kang isinya? Iqra. Bismillahirrahmanirrahim khalaq Oke. gitu. Kan setelah itu kan firman kedua itu kan al-kalam, jadi spirit atau kecenderungan Islam yang beradab atau peradaban Islam itu lebih dekat dengan spirit budaya membaca dan budaya menulis. Nah, itu yang menjadi spirit saya gitu. Ya, lebih aktif di gerakan-gerakan literasi gitu. Oke, iya. Dan salah satu yang menguntungkan ya kenapa kita harus fokus, bukan kita harus fokus ya, kita harus suka juga dengan dunia literasi atau budaya literasi. Ya, yang juga menguntungkan buat kita gini loh, Kang. Ya, Kang Wan Harun sudah kenal toh dengan Pak Haidar Bagir? Jauh sebelumnya saya sudah kenal sama beliau. Oh, sebelum sudah menjaga kenal. toko buku. Ya. Kenalan di mana Kang Wan Harun? Awal-awalnya waktu saya masuk kuliah, ngampus, kemudian pergi ke toko-toko buku di Makassar, kebetulan lihat buku-bukunya beliau. Kalau nggak salah buku pertama yang saya dapat dari buku beliau itu adalah dari Allah ke Allah, dari Allah ke Allah, menuju Allah. Dari Allah menuju Allah. Iya, dari Allah menuju Allah, sama Islam, risalah dan kebahagiaan. Setelah Risalah itu cinta dan kebahagiaan. gitu. Iya. Kok saya yang lebih hafal ya? Ya. Faktor kedekatan sebenarnya. Lo katanya sudah kenal. Kenal Iya. doang, tapi nggak pernah, jarang sekali ketemu secara langsung kayak gini. Oke, iya. Berarti Kang Wan Harun ini, tapi sudah pernah ketemu dong Iya, dengan pernah Pak ketemu. Haidar Bagir. Tahun 2000 sebelum pandemi. Waktu Berapa lama waktu itu pertemuannya? Setengah hari. Setengah hari. Setengah hari. Berarti sempat ngobrol banyak dong selama Sempat setengah hari ngobrol banyak, itu. ya. Oh gitu. Waktu di bertepatan gerakan festival literasi di Kota Makassar. Pertemuannya itu dalam forum atau face to face seperti ini, Kang? Yang pertama kan sekaligus dia launching, ada bukunya yang terbaru kemarin itu mengenal tasawuf kan. Sempat launching di hotel, kemudian pasca launching kita pindah ke Benteng Rotterdam di Makassar dekat pantai gitu. Jadi bicara face to face-nya di Rotterdam.
Oke. Tapi tetap juga ya ada keterbatasan waktu di situ. Iya, ada. Dan menurut saya Kang Wan Harun ini berhasil mengenal Pak Haidar Bagir, ya, apalagi pemikiran beliau yang luar biasa, Iya, betul kan. sangat diidolakan dan banyak menginspirasi juga Kang Wan Harun. Ya, itu lebih banyak dari buku ya. Iya. Dan menurut saya itu salah satu manfaat buku Kang Wan Harun. Jadi kalau kita ketemu dengan penulisnya langsung, terus kita ada sekalipun momen ngobrol itu pasti sangat terbatas Iya, betul. untuk bisa kenal dekat dengan pemikiran si penulisnya. Tapi dengan buku kita langsung kenal, ya nggak sih? Iya, betul sekali. Dekat, ya. Dan kita jadi tahu gitu, oh ternyata pemikiran beliau ini sekeren ini, sekomplit ini, gitu. Kayak gitu. Nah itu salah satu hal yang menurut saya pentingnya kita dekat dengan buku gitu. Apalagi pesan Ali bin Abi Thalib itu apa sih Kang? Ya, kalau kita dekat dengan buku maka Kita akan diterangi. Gitu. iya, maka kebahagiaan tidak akan pernah sirna dari gitu. diri kita. Ya, sepakat nggak dengan statement Ali bin Abi Thalib? Sepakat sekali malahan. Sepakat. Dan Kang Wan Harun merasakan itu. Ya, merasa banget. Iya, Nah, bahagia terus ya. Bahagia sekali. Jadi kau bilang tadi domisili di Makassar. Iya, betul. Terus rumah sebenarnya di mana? Orang tua di mana? Di Goa. Rumahnya di Goa. Rumahnya di Goa. Iya. Orang tua di Goa. Orang tua di Riau. Orang tua di Batam. Oke, jadi orang tua itu di Batam. Iya. Tapi kau asli Nusa Tenggara Timur. Iya, betul. Nah, orang tua pindah ke Batam pasca saya tamat. Lahir di mana? Saya lahir di NTT, Mas. Lahir di NTT. NTT. Oke, sampai berapa tahun di NTT? Waktu madrasah ibtidaiyah negeri, ibu sudah pindah ke Batam. Saya tinggal sama om pada saat sekolah MTS. SMA-nya di Makassar. Kemudian lanjut di kuliahnya di Makassar lagi gitu. Oke, berarti berapa lama hidup di Makassar? Kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. Wah, 8 tahun itu bukan waktu yang singkat loh. Cukup lama kan? Cukup lama sekali. Iya, cukup lama. Berarti Makassar ini sudah mendarah daging. Ada keinginan buat kembali ke kampung halaman, ke Nusa Tenggara Timur. Selalu rindu tempat asal sih sebenarnya, cuma belum ada kesempatan balik. Nah, apa nih yang sudah dipersiapkan untuk nanti bisa kembali ke kampung halaman? Kayaknya menarik juga Kang kalau misalnya nanti Kang Wan Harun buat itu apa? Misalnya NTT jadi kota literasi gitu Kang. Menarik gak tuh? Menarik sekali. Menarik. Menarik sekali. Dan itu sempat dipikirkan sama Kang Wan Harun. Sudah jauh-jauh hari sebenarnya itu dipikirkan Kang. Karena 2018 waktu bertepatan dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober kemarin itu sempat saya diajak sama teman-teman diundang untuk bawa materi pemuda dan literasi di ibu kota provinsi Kota Kupang waktu itu. Jadi permintaannya teman-teman di sana katanya sebenarnya mereka di sana itu kecenderungan belajarnya tinggi. Cuma faktornya adalah keterbatasan akses untuk bahan referensi, bahan literasi, rujukan. Jadi kena toko buku di sana cuman palingan Gramedia. Kalau Gramedia kan jarang update buku-buku yang kayak pemikiran, buku-buku genre-genre yang biasa di toko buku pada umumnya. Iya, ada kok. Iya, ada banyak buku-buku Mizan juga di Gramedia gitu ya. Tapi di Kota Kupang jarang kan di Kota Kupang jarang. Karena saya sempat ke Gramedia Kota Kupang juga. Nanti bisa dikirim sama Mas Abau tuh. Ya, Sama. jadi sediakan aja dulu lapaknya di Nusa Tenggara Timur. Kenapa begitu, Kang Wan Harun? Ya, ini menarik juga loh, teman-teman. Ya, Nusa Tenggara Timur, Iya. ya NTT selama ini diproyeksikan dan dipromosikan sebagai provinsi daerah yang punya kekayaan alam yang luar biasa. Benar nggak? Benar.
tempat wisata alamnya kayak pantai, pegunungan. Nah, salah satu yang terkenal itu kan di Pulau Komodo. Gitu. Nah, next saatnya Kang Wan Harun mempromosikan nggak hanya keindahan sumber daya alamnya, tapi juga keindahan pemikiran sumber daya manusia. Iya betul. Kepengen sekali gitu kan. Iya. Ya paling tepat wisata pemikiran. Iya, jadi siapapun yang datang ke NTT, kemudian mereka bisa diajak untuk bisa menjelajahi pemikiran-pemikiran yang super keren lah dari Nusa Tenggara Timur. Kan gitu? Iya. Iya. Kayak gitu. Jadi kapan mau balik ke NTT biar bisa langsung dicatat sama Mas Abau? Insya Allah rencana sih selesai studi, survei aja dulu lokasinya gimana, kemudian titik paling tepat untuk dijadiin peradaan buku-buku atau komunitas di situ. Nah, rencana sebenarnya tidak hanya planning untuk membuka toko buku, tapi ada juga rencana kayak selain toko buku ada kita bikin semacam kelas kajiannya gitu supaya iya itu menarik gitu loh kan. Itu. Sambil ya tempat ngopi-ngopi gitu, supaya anak-anak yang datang ke situ tidak hanya baca buku tapi ya bisa kajian, belajar sama gitu. Oke, ini mulia sekali niatnya. Ya, untuk memajukan kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ya. Di Kupang bener Kang ya? Iya di Kupang. Di Kupang ya. Aduh, keren banget itu. Jadi rencana balik ke Kupang kita pastiin nih sekarang biar didengar dan didoakan sama teman-teman. Kapan? Insya Allah selesai studinya. Iya, selesai studinya itu kapan? Harus spesifik, men. Iya. Bulan 3 insya Allah tahun depan. Bulan 3 tahun depan berarti bulan Maret. Iya. Iya, tanggal 19 Maret itu saya ulang tahun. Dan ketika saya ulang tahun saya sudah mendengar progresnya ya. Insya Allah Kang, insya Allah. Iya. Kayaknya berat nih. Gak jadi balik kayaknya tanggal Maret. Ya, kau sudah punya banyak sekali peluang. Ya, saya pengen dengar dong Kang tantangannya. Tantangannya. Peluangnya sudah ada ya, kau bisa survive hidup di Makassar 8 tahun. Nah, melanjutkan studi di sana gitu. Tantangannya apa sih Kang? Tantangan di Kota Makassar atau di Kota Makassar? Di Kota Makassar. Kalau tantangannya cukup beragam. Misalnya saya selaku orang yang biasa dipanggil untuk bawa materi atau ngaji-ngaji biasa di teman-teman. Ngaji-ngaji biasa tuh kayak gimana ya? Ngaji kecil-kecilan di kelompok-kelompok kecil gitu. Oh, ya, itu ngaji-ngaji akar rumput biasa lah gitu. Oh, itu disebutnya ngaji-ngaji biasa. Ngaji. Kalau kayak gini kayaknya ngaji luar biasa deh. Oh gitu. Kenapa? Karena yang memandu saya. Enggak, itu pun luar biasa sebenarnya Kang. Justru saya bersama teman-teman di Gerakan Islam Cinta memulainya itu dari kelompok-kelompok kecil, dari komunitas-komunitas kecil kayak gitu, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa seperti ini. Gitu. Terus kan? Itu tadi tantangannya Kang. Kalau di Kota Makassar itu tantangannya cukup beragam, ya kan? Apalagi kalau misalnya anak muda sekarang di Kota Makassar itu jangankan membaca buku, lihat buku saja kadang-kadang takut. Oh gitu? Ya gitu. Serius? Takut. Iya. Karena kayak gimana ya? Kenapa bisa kayak begitu? Saya juga nggak tahu. Belum. Nggak bisa gitu mereka, misalnya gitu ngeliat buku tuh kayak ngeliat cewek cantik gitu. Gimana sih? Ya, rasanya ingin memiliki gitu kan. Bisa nggak dibuat seperti itu? Insya Allah bisa, tergantung Bisa. metodologinya gimana. Kira-kira apa metodologi yang ditawarkan? Sempat saya kasih tahu teman-teman, saya bilang, saya kasih situasi yang kayak misalnya kasih perumpamaan, misalnya kalau laki-laki sekiranya
mencintai atau menikahkan satu perempuan syarat dengan menghatamkan beberapa buku, maka laki-laki tempat tongkrongannya tidak di warkop tapi di toko buku. Itu salah satu metodologi yang dipakai Iya, sama Kang Wan Harun agar mereka bisa berminat membaca buku. Iya, Ini keren loh. Ya, ini keren. Kayak gitu. Terus apa lagi Kang tantangannya selain itu? Kemudian tantangannya juga salah satu adalah ini sebenarnya tantangan pribadi saya sih Kang. Misalnya sudah buat mau materi, kemudian mau membuat satu resensi. Sebenarnya punya cita-cita bikin resensi gitu kan. Apa itu? Misalnya kayak baca buku, selesai baca buku supaya teman-teman kan sering minta bilang gimana Bang kalau sementara kajian live streaming aja, ataukah selesai kajian buat resensi, atau selesai baca buku bikin resensi gitu. Harus buat resensi? Iya, harus buat resensi. Gimana kalau kita ganti misalnya jangan buat resensi tapi buat caption? Ya boleh juga, karena bisa kan? Bisa. Iya, buat caption bukan buat resensi, buat caption. Gitu. Jadi setelah kajian, ya teman-teman ini ditantang untuk bisa membuat caption. Itu menarik kan? Iya, mungkin kalau bahasanya resensi itu terlalu ini ya, terlalu serius gitu. Iya. Nah, kita ganti caption. Pasti mereka banyak yang lebih berminat. Sepakat ya? Sepakat Kang. Insya Allah mau dicoba nanti kalau udah balik ke sana. Kapan balik ya? Katanya besok. Oh gitu. Sebentar banget kan di Jakarta gitu. Tapi mudah-mudahan waktu yang sangat terbatas ini di ibu kota ya ada banyak inspirasi yang kau dapatkan di sini. Amin amin. Ya, kapan-kapan balik lagi Kang. Ya, keliling ke toko buku ya, ke rumah produksi Mizan misalnya, Ya, ketemu langsung Pak Haidar Bagir ya. Kau tuh Kepengennya ngefans kayak banget gitu ya sih dengan sebenarnya. Pak Haidar ya, ngefans banget ya dengan Pak Haidar. Ya fans banget. Iya, kenapa kau ngefans banget dengan Pak Haidar? Lihat saja kayak udah nyaman gitu. Hmm. Lihat wajahnya udah nyaman. Apalagi kalau ketika dia bicara. Hmm. Nah, ada pesan dari seorang Arif kan katanya kayak gini. Bergaullah dengan seseorang yang ketika engkau melihat wajahnya, engkau merasakan kebahagiaan. Dan apabila ketika engkau dengar cara bicaranya, engkau memperoleh pengetahuan darinya. Jadi itu yang saya rasakan dari Pak Haidar. Melihat saja sudah bahagia. Kapan kalau dia bicara, wah keren banget dapat ilmu. Itu dengan Pak Haidar, dengan teman-teman di sini gimana? Kok dibanding-banding? Loh, gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena kau berhadapan dengan para muridnya Pak Haidar ini. Jangan-jangan kita di sini gagal menampilkan apa kebahagiaan gitu. Seperti yang ditampilkan oleh Pak Haidar gitu. Ya kita semua masih belajar ya Kang. Tapi ya terima kasih Kang Wan Harun sudah mampir di Gen Islam Cinta Podcast ya. Semangat terus Kang. Iya. Ya semangat terus, dan kita akan selalu dukung program-program baik yang diselenggarakan oleh Kang Wan Harun, baik Amin, di amin. Makassar, di Goa, sampai nanti kembali pulang ke kampung halaman di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Kang. Sama-sama Kang. Kita beri aplaus dong buat Kang Wan Harun.